Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Di dalam sebuah kitab diceritakan bahwasanya ada seorang ulama Maroko, ia bermimpi dengan Nabi SAW. Ia berjumpa dengan baginda Rasul SAW. Ia bertanya pada zaman tersebut, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ada apa dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sehingganya beliau memiliki kedudukan di hati baginda Rasul SAW? Bukankah kita tahu melalui banyak karangan beliau, melalui gubahan beliau, melalui rangkaian beliau sehingganya banyak manusia yang mencintai Nabi SAW? Inilah yang dikatakan seseorang ketika mereka menjalankan surah sarirah, surah sirah sarirah Nabi SAW, maka mereka akan dicintai oleh Nabi SAW. Tidaklah nampak pada mereka surah Nabi SAW, melainkan mereka meniru daripada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula tidaklah mereka berjalan, tidaklah mereka melakukan perbuatan, tidaklah mereka melakukan segala sesuatu melainkan mengikuti Nabi SAW. Ini sirah. Sedangkan yang terakhir sarirah, keinginan Nabi SAW. Nah, maka itu pula yang dijalankan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, menjalankan keinginan baginda Rasul SAW. Begitu pula yang dijalankan oleh guru kami Sayyidil Habib Haidarah bin Muhsin Al-Hindwan. Nabi SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya karena sebab menuntut ilmu, maka ia adalah terhitung dalam berjuang di jalan Allah. Maka kalau ada orang yang keluar dari rumahnya karena sebab keilmuan, karena sebab majelis ilmu, karena sebab ilmu, maka orang tersebut mungkin meninggal dunia ataupun ia tertimpa musibah, maka orang tersebut dihitung dalam keadaan syahid, dihitung dalam keadaan sabilillah. Lalu bagaimana dengan orang yang keluar dari rumahnya karena sebab ingin menyampaikan dakwah Nabi SAW, karena ingin menyampaikan ilmu mulia baginda Rasul SAW? Inilah yang namanya sarirah, menyampaikan keinginan, mengabulkan keinginan Nabi Muhammad SAW. Kiranya mungkin kita semua tahu apa keinginan baginda Rasul SAW. Kiranya kita memahami apa keinginan terbesar Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, kata Nabi SAW. Kecuali orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ditanya para sahabat, siapa yang tidak mau ya Rasulullah dimasukkan ke dalam surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani bakat aba. Orang yang taat kepadaku, kata Nabi, adalah mereka yang berhak atas surganya Allah. Sedangkan mereka yang berpaling dariku adalah mereka yang enggan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keinginan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah setiap dari kita, setiap daripada umatnya berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ridha satupun umatnya berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi baginda Rasul menginginkan kita semua berada di dalam surga. Diriwayatkan daripada Sayyidah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, kata Sayyidah Asma, beliau mendengar cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di padang mahsyar, setelah umatku melakukan di padang mahsyar berkumpul, melewati titian sirat dan lain sebagainya, lalu mereka berbondong-bondong untuk meminum daripada telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ada mereka yang mendekati telagaku, lalu mereka dihalau oleh para malaikat. Mereka dicegah oleh para malaikat untuk mendekati telaga tersebut. Lalu Nabi SAW berkata, bukankah mereka dari golonganku? Bukankah mereka dari umatku? Para malaikat tersebut pun menjawab, benar ya Rasulullah, benar mereka golongan umatmu, namun mereka berpaling darimu. Siapakah orang yang berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka yang tidak menginginkan cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada dirinya. Mereka yang tidak menginginkan adalah bagian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bagian daripada dirinya. Maka dari itu kita sering mendengar, kami sering mendengar daripada nasihat guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syah Bakir bin Salim. Beliau mengingatkan bahwasanya kita gunakan setiap apa yang kita miliki untuk berdakwah, untuk mengajak orang lain untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang diajarkan oleh guru kami Sayyidil Habib Haidarah. Beliau mengajarkan
kepada kami bahwasanya apa saja yang kami miliki, apa saja yang kami perbuat, sehingganya kami memiliki manfaat untuk umat, sehingganya kami memiliki manfaat untuk di jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, mudah-mudahan ini malam perkumpulan menumbuhkan hati kita semua, yaitu keinginan-keinginan memanfaatkan segala sesuatu untuk kita, sehingganya kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan setiap apa yang ada pada diri kita adalah untuk mengukir senyuman indah di wajah mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat guru-guru kita, dengan berkat masyayikh-masyayikh kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini Allah bersihkan hatinya. Mudah-mudahan Allah jadikan hati-hati kita memiliki sepercik hidayah, keinginan untuk seperti mereka, berjalan di jalan mereka, berdakwah di jalan dakwah mereka, dan melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan mereka. Mudah-mudahan itu semua adalah bagian daripada jalan kita menuju baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu semua adalah bagian daripada usaha kita untuk mengukir senyuman di wajah mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingganya nanti kelak di padang mahsyar Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil nama kita satu persatu dengan bangganya bahwa kita telah berjalan di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita berjalan sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana guru-guru kita berjalan pula. Amin ya rabbal alamin ya.